Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau uang itu cuma numpang lewat? Baru aja gajian, eh tahu-tahu udah lenyap nggak bersisa. Kamu udah kerja keras banting tulang, tapi rasanya dompet kok nggak pernah benar-benar tebal. Rezeki itu rasanya kayak air di daun talas, datang terus pergi gitu aja, susah banget dipegang. Kalau kamu merasakan hal yang sama, mungkin jawabannya nggak cuma soal cara kamu ngatur duit. Menurut kearifan para leluhur Jawa dalam tradisi primbon, ada sebuah petunjuk yang tersembunyi di dalam weton kelahiran kita. Konon, ada beberapa weton yang punya karakter bawaan yang cenderung royal dan sulit menahan godaan, sehingga rezekinya deras masuk, tapi deras juga keluarnya. Di video ini, kita akan coba bedah bareng ciri-ciri karakter weton yang menurut salah satu tafsir primbon dikenal boros. Dan yang paling penting, kita akan belajar cara-cara luhur untuk mengikat rezeki itu, biar nggak lari terus dan bisa jadi berkah yang menetap buat hidup kita. Yuk, kita pahami dulu konsep dasarnya. Dalam salah satu penafsiran primbon Jawa, ada perhitungan menarik soal sifat rezeki seseorang berdasarkan jumlah neptu weton. Menurut tafsiran ini, weton-weton dengan jumlah neptu yang habis dibagi tiga, yaitu 9, 12, 15, dan 18, dipercaya punya aliran rezeki yang sangat dinamis. Istilah yang kadang dipakai untuk menggambarkannya adalah silit atau pembuangan. Kategori tersebut adalah yang ketiga setelah cucuk atau paruh dan waduk atau penyimpanan. Eits, jangan salah sangka dulu. Ini bukan pertanda jelek. Ini cuma sebuah metafora karakter. Bayangkan sebuah pipa air raksasa. Rezeki gampang banget masuk. Peluang datang dari mana-mana. Tapi alirannya juga lancar banget keluar. Orang dengan weton ini seringkali pintar cari uang dan kreatif. Tapi di sisi lain, mereka juga gampang banget membelanjakannya. Entah karena hatinya terlalu baik, nggak tegaan, gengsinya ketinggian, atau gampang tergoda keinginan sesaat. Kira-kira wetonmu termasuk nggak ya? Mari kita bedah satu persatu. 1. Kelompok weton neptu 9. Kelompok pertama adalah weton dengan jumlah neptu 9. Dalam perhitungan ini, hanya ada satu weton di kategori ini, yaitu Minggu Wage neptu 9. Neptu 9 ini datang dari Minggu 5 dan Wage 4. Orang yang lahir pada Minggu Wage sesungguhnya adalah pribadi yang cerdas dan wawasannya luas. Rezekinya pun sebenarnya tergolong lancar. Namun, kelemahan yang sering dikaitkan dengan mereka adalah sifat gengsi yang cukup tinggi. Mungkin dari dua satria wibawa dan rakam kala tinantangnya. Mereka nggak suka kelihatan susah di mata orang lain. Pas lagi punya uang, ada dorongan kuat buat nunjukin kemapanan, entah lewat penampilan atau sering traktir teman-teman. Sifat dermawannya kadang nggak diimbangi perhitungan matang. Jadi pengeluaran bisa bengkak tanpa sadar. Mungkin dari sisi araspeksinya. Kelompok weton neptu 12 selanjutnya
adalah kelompok Neptu 12. Ada beberapa weton yang masuk hitungan ini dan masing-masing punya keunikan yang bisa bikin boros. 1. Senin Kliwon, Neptu 12. Lahir dari gabungan Senin, 4, dan Kliwon, 8. Weton Senin Kliwon adalah sosok yang memesona. Sifatnya yang sangat berbakti pada keluarga dan setia kawan bikin mereka nggak pernah hitung-hitungan sama orang yang disayang. Nah, disinilah letak kebocoran rezeki mereka. Kalau keluarga atau teman butuh bantuan, mereka orang pertama yang turun tangan. Bahkan kalau harus mengorbankan tabungan sendiri. Keinginan membahagiakan orang lain begitu besar, sampai sering lupa sama kebutuhan diri sendiri di masa depan. Bisa jadi hal tersebut berasal dari sisi Satria Wibawa. Dengan aras kembang dan didorong keluar oleh lebu ketiup angin. 2. Selasa Pahing, Neptu 12. Weton Selasa Pahing adalah gabungan Selasa, 3, dan Pahing, 9. Mereka ini orangnya santai, mandiri, dan suka nolong tanpa pamrih. Tapi, mereka juga punya bara api semangat yang kadang sulit dikendalikan, termasuk soal keinginan. Sifat boros pada Selasa Pahing sering muncul dari keinginannya yang meledak-ledak. Kalau lagi pengen sesuatu, rasanya harus dapat saat itu juga. Sulit banget buat menunda kepuasan. Sifat royalnya juga kuat banget. Mereka nggak tega lihat orang lain susah dan gampang banget ngasih apa yang mereka punya. Hal ini mungkin muncul dari sisi rakam Kala Tinantang dan aras kembang yang disambut dengan lebu katiup anginnya. 3. Kamis Wage, Neptu 12. Kamis 8 dan Wage 4 menghasilkan Neptu 12. Orang Kamis Wage dikenal penurut, setia, dan nggak suka neko-neko. Mereka pekerja yang baik dan bisa diandalkan. Terus, borosnya di mana? Kelemahannya ada pada kepolosan dan sifatnya yang gampang percaya sama orang. Mereka sering jadi sasaran empuk orang yang mau ambil keuntungan. Selain itu, mereka cenderung berpikir jangka pendek. Pas pegang uang, yang ada di pikiran cuma kebutuhan hari ini, bukan buat masa depan. Perencanaan keuangan jangka panjang jadi tantangan terbesar buat mereka. Hal tersebut mungkin dipicu oleh aras kembang dan rakam nuju pati yang dikeluarkan oleh lebu katiup angin. Walau nantinya akan digantikan lagi oleh tunggak seminya. 3. Kelompok Weton Neptu 15 kelompok ketiga adalah mereka yang Neptunya 15. Kelompok ini menarik banget karena dikenal pintar cari uang, tapi cepat juga menghabiskannya. 1. Rabu Kliwon, Neptu 15, gabungan Rabu 7, dan Kliwon 8. Ini menciptakan sosok yang cerdas, disiplin, dan berjiwa pemimpin. Rezeki mereka sering datang dari kecerdasan dan wibawanya. Akan tetapi, Rabu Kliwon juga digambarkan punya sifat boros yang unik. Mereka cenderung boros bukan buat hal sepele, tapi buat hal-hal besar yang berhubungan sama status. Mungkin nggak boros setiap hari, tapi sekali keluar uang,
Jumlahnya bisa gede banget buat beli barang berkualitas atau investasi berisiko tinggi demi gengsi. Hal tersebut bisa jadi sebagai efek dari Satria Wibawa yang bergengsi dan lakuning Surya yang gemerlap, dan disambut dengan lebu katiup angin juga dari sisi Rakam nuju Pati. 2. Kamis Pon, Neptu 15, Kamis 8, ditambah Pon 7, menjadi 15. Weton Kamis Pon adalah sosok pendiam tapi cita-citanya setinggi langit. Mereka punya tujuan hidup yang jelas dan pekerja keras. Sifat boros mereka seringkali muncul dari ambisi itu. Mereka nggak segan keluar banyak uang untuk pendidikan atau apapun yang diyakini bisa menunjang kesuksesan. Selain itu, mereka juga cenderung lupa diri saat sudah meraih sedikit pencapaian. Merasa berhak menikmati hasil kerja keras secara berlebihan yang akhirnya bikin tabungan cepat terkuras. Sama dengan Rabu Kliwon, ini mungkin dipicu oleh sisi Satria Wibawa dan Lakuning Suryanya. Bisa juga dari sisi Satria Wirang yang makin mendorong gemerlapnya sisi Lakuning Suryanya tersebut. 3. Jumat Pahing, Neptu 15. Terakhir dari kelompok ini adalah Jumat Pahing. Dari Jumat 6 dan Pahing 9. Weton ini sering disebut sebagai salah satu weton paling dermawan dan sangat sosial. Sifat borosnya murni datang dari hatinya yang terlalu baik. Mereka nggak bisa lihat orang lain kesusahan dan sering jadi ATM berjalan bagi lingkungannya. Masalahnya, kedermawanan ini kadang nggak diimbangi manajemen keuangan yang baik. Jadi mereka lebih sering mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Bisa jadi hal tersebut dipicu dari sisi Lakuning Surya, ditambah dengan Satria Wirang yang malu jika tidak bisa memberi, dan Rakam Mantri Sinaroja yang dirasa sebagai pejabat dirasa kurang baik jika tidak memberi. Kelompok Weton Neptu 18. Inilah Neptu tertinggi dalam perhitungan ini, yaitu 18. Hanya ada satu weton dengan nilai ini. Sabtu Pahing, Neptu 18, berasal dari Sabtu 9 dan Pahing 9. Orang Sabtu Pahing punya semangat yang membara. Mereka nggak mau disaingi dan selalu ingin jadi yang terdepan. Sifat boros mereka adalah cerminan dari egonya yang besar. Mereka harus punya segalanya yang terbaik dan termewah untuk membuktikan status. Pengeluaran mereka sering didasari oleh emosi dan gengsi, bukan kebutuhan. Meskipun rezekinya besar, sepadan dengan Neptunya. Pengeluarannya pun bisa jauh lebih besar kalau enggak dikendalikan. Mungkin dipicu dari sisi semangat Lakuning Geni Gede dan Satria Wibawa. Tapi disambut dengan lebu katiup angin. 5. Solusi. Memadukan kearifan Jawa dan cara modern. Setelah tahu semua itu, jangan langsung berkecil hati. Ingat, primbon itu bukan vonis,
tapi semacam peta untuk kita lebih kenal diri sendiri. Leluhur tidak hanya mengidentifikasi masalah, tapi juga mewariskan filosofi solusinya. Berikut adalah beberapa cara untuk mengikat rezeki, memadukan tradisi, dan langkah praktis. 1. Laku spiritual. Puasa weton ini adalah cara tradisional yang sangat dianjurkan untuk melatih pengendalian diri. Puasa weton adalah berpuasa pada hari kelahiran Jawamu. Tujuannya bukan sekadar menahan lapar, tapi sebagai laku prihatin untuk melatih kita menahan hawa nafsu, termasuk nafsu belanja. Ini adalah cara mengasah kepekaan batin dan rasa syukur. 2. Laku sosial, sedekah yang terarah. Banyak weton di atas boros karena sifat dermawannya. Sifat ini baik, jangan dihilangkan, tapi perlu dikelola. Caranya adalah dengan menganggarkan sedekah. Coba deh tentukan di awal, misalnya beberapa persen dari penghasilanmu untuk disedekahkan. Dengan begini, sifat dermawanmu tersalurkan tanpa mengganggu keuangan utama. Dalam banyak kepercayaan, sedekah yang ikhlas justru jadi penolak bala. 3. Laku praktis, ciptakan gentong rezeki. Modern filosofi leluhur kita yang menyimpan hasil panen di lumbung bisa kita tiru di zaman modern. Coba buat rekening bank terpisah yang kamu anggap sebagai gentong rezeki. Tiap kali dapat gaji, langsung transfer sebagian ke rekening ini. Anggap uang di rekening ini terlarang untuk disentuh kecuali untuk keadaan super darurat atau investasi jangka panjang. Ini cara praktis untuk mengikat rezeki secara fisik. 4. Laku mental, lawan gengsi, latih sabar. Ini pertarungan batin terbesar, terutama bagi weton yang gengsinya tinggi. Latih diri kamu untuk membedakan mana butuh dan mana ingin. Sebelum beli sesuatu, tanya ke diri sendiri, aku beneran butuh ini atau cuma pengen pamer? Coba juga terapkan aturan 24 jam. Kalau kamu pengen sesuatu, tahan dulu selama sehari. Seringkali, setelah 24 jam, keinginan itu mereda dan kamu sadar kalau kamu nggak benar-benar butuh barang itu. Kesimpulan dan call to action. Jadi, punya weton dengan karakter yang cenderung boros itu bukanlah kutukan. Anggap saja itu tanda kalau kamu dianugerahi aliran rezeki yang deras. Tugasmu bukan menyumbatnya, tapi membangun bendungan dan saluran yang tepat agar rezeki itu bisa membuat hidupmu subur dan makmur. Kenali karaktermu, kendalikan kelemahanmu, dan lakukan usaha baik secara spiritual maupun praktis. Dengan begitu, rezeki nggak akan lagi cuma numpang lewat. Sekarang, aku pengen dengar dari kamu. Apakah wetonmu ada di daftar tadi? Atau kamu punya tips lain dalam mengelola sifat boros? Yuk, tulis weton dan pengalamanmu di kolom komentar. Kita diskusi dan saling belajar bareng. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semua selalu dilimpahi rezeki yang berkah. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik,
hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.